Mengapa begitu banyak orang bersimpati pada Joker, padahal dia seorang pembunuh? Apakah karena dunia terlalu kejam padanya? Atau karena diam-diam kita semua pernah merasa seperti dia? Tapi ada satu hal yang memisahkan penderitaan dan kehancuran. Dan disinilah Arthur Fleck gagal. Kita semua pernah merasa seperti Arthur Fleck. Merasa dunia tidak adil. Merasa sudah berusaha baik, tapi malah diinjak-injak. Kita semua pernah berada di titik di mana tawa kita sebenarnya adalah tangisan yang tertahan. Banyak orang memuja Joker karena mereka merasa senasib. Mereka merasa dunia berutang pada mereka. Tapi jujur saja, apakah kamu menyukai Joker karena merasa kasihan? Atau karena kamu sedang mencari alasan untuk menyerah pada keadaanmu sendiri? Hari ini, kita akan membedah bagaimana Arthur Fleck sebenarnya punya kesempatan untuk selamat. Namun dia memilih untuk membiarkan sampah Gotham masuk ke jiwanya. Kita akan bicara tentang stoikisme, senjata mental yang gagal digunakan Arthur untuk bertahan hidup. Arthur Fleck adalah potret manusia yang diabaikan. Dia bekerja sebagai badut sewaan yang dibayar murah, merawat ibunya yang sakit, dan berjuang dengan kondisi mental yang berat. Pukulan pertama datang dari sistem. Anggaran sosial dipotong, layanan konselingnya dihentikan, dan akses ke 7 jenis obat penenangnya dipangkas. Kita berempati pada Arthur saat dia bertanya, "Kepada siapa aku harus bicara?" Bagi Arthur, 7 jenis obat penenang itu bukan sekedar pil. Itu adalah jaring pengaman. Itu adalah tali tipis yang menahannya agar tidak jatuh ke jurang kegilaan Gotham yang hitam pekat. Sekarang, tali itu diputus oleh tangan-tangan birokrat yang bahkan dia tidak tahu namanya. Disinilah kita melihat tragedi yang lebih besar dari sekedar kemiskinan. Arthur adalah antitesis dari apa yang dibayangkan oleh Marcus Aurelius, sang kaisar Stoik, ribuan tahun lalu. Aurelius pernah menulis di tenda perangnya, di tengah wabah dan pengkhianatan. Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar sana. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Namun Arthur, dia tidak punya benteng batin. Ketika pemerintah memotong anggaran sosial, sebuah peristiwa eksternal yang tidak bisa ia kendalikan, Arthur membiarkan kejadian itu menghancurkan harga dirinya, sesuatu yang seharusnya di bawah kendalinya. Bagi Arthur, jika apotik tutup, maka jiwanya pun harus tutup. Jika layanan konseling berhenti, maka kewarasannya harus berhenti. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Dunia luar, ekonomi, atasan di kantor, atau kebijakan politik bisa menjadi sangat kejam. Mereka bisa merampas obat kita dalam bentuk apapun itu. Namun, seperti kata Aurelius, kemerdekaan sejati adalah ketika dunia sedang kacau, tapi pikiranmu tetap tenang. Arthur Fleck gagal menemukan kemerdekaan itu karena dia mencari keselamatannya di meja birokrat, bukan di dalam jiwanya sendiri. Saat lampu ruang konseling itu benar-benar padam, Arthur tidak hanya kehilangan obatnya. Dia kehilangan dirinya sendiri, karena dia lupa membangun benteng di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh tangan pemerintah.
pikirannya. Semua kekacauan ini bermula dari sebuah transaksi di ruang ganti kantor yang kotor. Randall, rekan kerja Arthur, memberinya sebuah pistol revolver kaliber 38 secara kredit. Randall berdalih bahwa Arthur butuh perlindungan setelah dipukuli di jalanan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arthur merasa memegang sesuatu yang memberinya kuasa. Bagi pria yang sepanjang hidupnya ditertawakan, diinjak, diabaikan, pistol itu terasa seperti tongkat sihir. Bukan karena ia ingin membunuh, tapi karena ia ingin berhenti merasa tidak berdaya. Namun, benda yang dianggap Arthur sebagai pelindung justru menjadi awal keruntuhannya. Saat sedang menghibur anak-anak di sebuah rumah sakit, pistol itu jatuh dari sakunya dan berdentang di lantai. Adegan ini sangat kontras. Seorang badut yang seharusnya membawa tawa, justru membawa simbol kematian di depan anak-anak yang sakit. Akibat kecerobohan ini, Arthur langsung dipecat. Disinilah letak ironi stoikisme. Arthur mengira pistol itu memberinya kendali, padahal pistol itulah yang merampas satu-satunya pekerjaan yang dia miliki. Dengan dendam karena baru saja dipecat, Arthur naik kereta bawah tanah. Masih dengan sisa riasan badut, dia dirundung oleh 3 pemuda kaya. Di tengah kepungan itu, Arthur tidak lagi meringkuk. Dia menarik pelatuknya. Tembakan pertama dan kedua menghantam korban di dalam gerbong. Selanjutnya, dia mengejar korban ketiga ke peron dan menghabisinya dengan dingin. Banyak yang melihat adegan ini sebagai momen pembalasan, tapi secara stoik, ini adalah momen perbudakan total. Arthur membuktikan bahwa dia tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh amarah dan rasa takut. Filsuf stoik, Seneca, pernah memperingatkan, siapapun yang bisa membuatmu marah, dia adalah tuanmu. Dengan membunuh ketiga pria itu, Arthur menunjukkan bahwa orang-orang itu berhasil menjadi tuan atas dirinya. Mereka memicu amarahnya, dan Arthur tunduk pada amarah itu. Dia tidak lebih kuat dari korbannya. Dia hanya lebih putus asa. Seorang stoik seperti Marcus Aurelius menulis dalam jurnal pribadinya bahwa kemarahan adalah bentuk kegilaan sementara. Bukan karena marah itu salah, tapi karena saat marah, akal sehat berhenti memimpin. Marah adalah reaksi yang manusiawi. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi tuan atas amarah itu, atau justru menjadi budak amarah? Tahap yang paling menyakitkan bagi semua orang adalah pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Arthur menemukan bahwa ibunya, satu-satunya orang yang ia cintai, ternyata membiarkannya disiksa saat kecil. Dia juga mencoba mencari sosok ayah pada Thomas Wayne. Sang ibu berilusi bahwa Wayne adalah ayah dari Arthur, hal yang selama ini disembunyikannya. Tapi saat Arthur mengkonfirmasi hal tersebut, dia malah dipermalukan. Wayne menyebut ibunya gila, dan ujung-ujungnya Arthur malah mendapat bogem mentah. Terakhir, impian stand-up komedinya dijadikan bahan olok-olok oleh idolanya, Murray Franklin, di televisi nasional. Arthur merasa dunianya kiamat
karena ia menggantungkan seluruh harga dirinya pada validasi orang lain. Dia ingin Thomas Wayne mengakuinya. Dia ingin Murray Franklin tertawa bersamanya. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah pekerjaan orang dalam. Jika kamu mencari kebahagiaan di tangan orang lain, kamu sedang memberikan lehermu untuk mereka ikat. Arthur gagal menjadi jangkar bagi dirinya sendiri. Seperti kata Epictetus, penderitaan kita tidak datang dari peristiwa itu sendiri, seperti ejekan Murray, tapi dari penilaian kita, bahwa ejekan itu adalah akhir dari segalanya. Arthur menyerah pada narasi sebagai korban, dan itulah saat di mana ia benar-benar kehilangan kemanusiaannya. Lihat tarian Joker di tangga itu. Musiknya megah, gerakannya luas. Banyak yang bilang itu adalah salah satu adegan terkeren dalam sejarah film. Tapi mari kita jujur, itu bukan tarian kemenangan. Itu adalah tarian kekalahan. Arthur berhenti berjuang. Dia berhenti mencoba menjadi manusia baik. Menjadi jahat itu tidak butuh usaha, brother. Menyerah pada kegilaan adalah jalan paling gampang diambil siapapun. Yang sulit adalah tetap tenang, tetap jujur, dan tetap lembut ketika dunia memberimu 1000 alasan untuk menjadi monster. Joker mengklaim dia adalah simbol anarki yang bebas. Tapi faktanya, dia masih butuh kamera televisi Murray Franklin untuk menunjukkan eksistensinya. Dia masih butuh rasa takut orang lain untuk merasa berdaya. Dia tetap budak, hanya berganti tuan dari kesedihan menjadi amarah. Dia membakar Gotham karena dia tidak sanggup memadamkan api yang membakar batinnya sendiri. Jadi, apa pelajaran untuk kamu yang hari ini merasa seperti Arthur? Mungkin anggaran hidupmu sedang dipotong. Mungkin orang tuamu tidak memberikan kasih sayang yang kamu dambakan. Kamu punya dua pilihan. Kamu bisa menari di atas puing-puing hidupmu seperti Joker, menyalahkan sistem, menyalahkan orang lain, dan akhirnya hancur bersama dendammu. Atau, kamu bisa membangun benteng batin mulai hari ini. Berhentilah berharap dunia akan adil padamu. Dunia tidak berutang apapun padamu. Ambil kembali kendali itu. Karena saat kamu berhenti menyalahkan keadaan, saat itulah kamu menjadi orang yang paling berkuasa atas hidupmu sendiri. Jangan jadi Joker. Jadilah tuan atas dirimu sendiri.